Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini teman-teman bertemu dengan Ustazah Zati Lestari untuk belajar matematika. Ya, math it's fun. Matematika itu menyenangkan. Ya, jadi segala kehidupan di sekitar kita semuanya pasti berkaitan dengan matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, sama-sama kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amalan yang diterima. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran bilangan bulat, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah kamu belajar tentang bilangan bulat, diharapkan teman-teman bisa menjelaskan urutan pada bilangan bulat dengan benar. Yang berikutnya, menentukan urutan pada bilangan bulat dengan tepat. Yang berikutnya, menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dengan benar. Yang terakhir, menentukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi dengan teliti. Oke, kita masuk ke bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan-bilangan yang lebih besar dari 0 disebut bilangan bulat positif. Bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 0 disebut bilangan negatif. Teman-teman bisa lihat di sini ada, ini dinamakan garis bilangan. Ya, garis, karena di bawahnya ada bilangan, maka dinamakan garis bilangan. Maka garis bilangan ini menggambarkan bilangan atau angka bilangan bulat, yaitu terdiri dari bilangan bulat negatif, nah ini, dan ini 0, lalu bilangan bulat positif. Nah, dari garis bilangan ini terlihat bahwa angka yang letaknya di sebelah kiri 0 merupakan bilangan bulat negatif, sedangkan angka yang letaknya di sebelah kanan 0 merupakan bilangan bulat positif. Ya. Saya ulangi lagi. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka 0, negatif, dan angka negatif juga angka positif. Angka yang letaknya di sebelah kiri bilangan 0 merupakan bilangan bulat negatif. Angka atau bilangan yang letaknya di sebelah angka 0 merupakan bilangan bulat positif. Nah, di sini bilangan bulat negatif bukan sampai min 5 aja, tapi mulai dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya sampai tak terhingga. Lalu bilangan bulat positif mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, sedangkan 0 sendiri di sini, dia tidak bisa dikatakan bilangan bulat negatif ataupun bilangan bulat positif. Dia dikatakan netral. Jadi 0 ya 0, bukan bilangan negatif ataupun bilangan positif. Berikutnya, coba perhatikan poin-poin yang harus teman-teman pahami ini. Bilangan bulat negatif ialah bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri angka 0. Tadi jelas ya, sudah dijelaskan. Bilangan bulat positif ialah bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan angka 0. Angka 0 termasuk bilangan bulat, tidak positif, tidak negatif, bilangan netral. Pada garis bilangan, letak bilangan makin ke kanan makin besar.
dan makin ke kiri makin kecil. Ya, perhatikan lagi. Makin ke kanan, dia makin besar. Makin ke kiri, makin kecil. Jadi walaupun di sini jika kita bandingkan angka min 5 dengan 1. 5, walaupun 5 dengan 1 tetap lebih besar 1. Kenapa? Karena 1 lebih berada di sebelah kanan min 5. Lalu jika kita bandingkan min 3 dengan 2 lebih besar mana? Lebih besar 2. Kalau min 2 dengan 0 lebih besar mana? Lebih besar 0. Jadi semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke kiri dia semakin kecil. Lanjut, bilangan bulat meliputi bilangan bulat genap dan bilangan bulat ganjil. Tadi sudah jelas ya. Bilangan bulat genap, angkanya genap, walaupun negatif dan positif. Contohnya min 6, min 4, min 2, ini dan seterusnya ya. Kalau ada tanda titik 3 ini artinya dan seterusnya. Saya sebutkan dari angka 0 ada misalnya. 0, min 2, min 4, min 6, min 8, min 10, dan seterusnya. Lalu kalau dari sebelah kanan 0, ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Lalu yang ganjil apa aja? 0 ganjil bukan? Bukan. Ternyata 0 tidak dikatakan bilangan bulat ganjil, tapi dia merupakan bilangan bulat genap. Yaitu min 1, min 3, min 5, min 7, min berapa lagi? Min 9, min 11, betul? Min 13, dan seterusnya. Lalu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Mengurutkan bilangan bulat. Jika suatu bilangan terletak di sebelah kanan bilangan lain, maka nilai bilangan itu lebih besar. Tadi poin yang tadi ya yang sudah saya sebutkan. Sebaliknya, bila suatu bilangan terletak di sebelah kiri bilangan lain, maka nilai bilangan itu lebih kecil. Contoh, urutkan bilangan 7, 14, min 10, min 21, min 14, mulai dari yang terkecil. Maka jawabannya adalah yang paling kiri posisinya minus berapa? Minus 2, 1. Ya, kita bayangkan di pikiran kita bayangkan garis bilangannya. Lalu di sebelah kanannya minus 21 ada siapa? Min 14. Sebelah kanannya lagi min 10. Lalu yang berikutnya sebelah kanannya lagi 7. Paling kanan yaitu 14. Jadi kalau mengerjakan soal seperti ini, kamu bayangkan garis bilangan yang tadi di awal diterangkan. Urutkan nomor 2, urutkan bilangan min 3, min 10, 7, 3, 9, min 1. Mulai dari yang terbesar. Maka jawabannya adalah di pikiran kita bayangkan yang paling kanan siapa? Maka yang paling kanan adalah ini salah ini ya. Soal sama jawabannya nggak matching. Ya. Maka ini angkanya pakai yang atas sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat angka yang atas ini. Maka yang paling kanan adalah 14, 7, min 10, min 14, min 21. Karena diminta urutkan dari yang terbesar. Berarti kalau jawabannya ini bagaimana? Kalau dari mulai yang terbesar. Jawabannya adalah yang paling kanan siapa? 9, lalu sebelah kirinya 7, lalu 3, lalu min 1, min 3, min 10. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke.
ini ada soal ya, nanti Ustazah kirimkan gambarnya di grup. Silahkan kamu kerjakan 1 sampai 5 dan 1 sampai 5 juga. Jadi ada 10 soal. Nanti kita bahas bersama-sama. Jika sudah selesai semua, sudah kirimkan video pembahasannya. Oke, terima kasih. Lanjut. Sifat-sifat operasi hitung bilangan. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat sebagai berikut. 1. Sifat tertutup. Setiap bilangan bulat A dan B berlaku rumus A ditambah B sama dengan C. Dengan C juga merupakan bilangan bulat. Contohnya, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ya. Jadi 8 itu juga merupakan bilangan bulat. Sifat komutatif. Komutatif artinya pertukaran. Sebenarnya apa yang ditukar? Yang ditukar adalah letak suatu bilangan. Dalam penjumlahan dan perkalian hasilnya akan tetap sama jika letak kedua bilangan ditukar. Tempat antara satu dengan yang lain, ditukar tempat antara satu dengan yang lain. Sifat komutatif dibedakan menjadi dua, yaitu penjumlahan dan perkalian. Contohnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maksudnya, contoh misalnya angkanya, jika AB ini kita ganti dengan angka, 7 ditambah 5 kan hasilnya 12 tuh. Sama dengan kalau kita tukar posisi 5 ditambah 7, maka hasilnya juga 12. Itu dinamakan sifat komutatif penjumlahan. Jadi walaupun dibolak-balik tempatnya, hasilnya tetap sama. Yang berikutnya komutatif perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Kalau kita ganti dengan angka, misalnya 9 dikali 6 berapa? 9 dikali 6 berapa? 54, betul. Maka sama dengan kalau kita tukar tempat 6 di depan, 6 dikali 9, hasilnya pun akan sama, 54. Itu dinamakan sifat komutatif perkalian. Yang berikutnya, sifat asosiatif yang ketiga, atau pengelompokan. Asosiatif artinya pengelompokan. Dalam pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian, hasil penjumlahan dan perkalian akan tetap sama jika dikerjakan dari mana saja. Sikap asosiatif dibedakan menjadi dua, yaitu asosiatif penjumlahan. Contohnya, dalam kurung A tambah B, tutup kurung, ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C, tutup kurung. Bingung ya kalau ABC gini ya. Kita ganti ABC ini dengan angka. Contohnya A-nya 7, B-nya 5, ditambah C-nya 3. Ingat-ingat ya, A-nya 7, B-nya 5, C-nya 3. Kan 7 ditambah 5 berapa? 12. 12 ditambah 3, 12 ditambah 3, 15. 15 ya hasilnya. Maka kalau tutup kurungnya kita pindahin ke belakang. Bukan pindahin ke belakang. Tukar tempatnya. Si 3 yang tadinya di belakang jadi di depan. Ya. 5 tadinya di tengah jadi belakang. Sama nggak hasilnya? 3 ditambah 7, 10. 10 ditambah 5, 15. Sama kan hasilnya? Itu dinamakan sifat asosiatif penjumlahan. Jadi, walaupun yang depan pengelompokannya 7 sekelompok sama 5, yang belakang 3 sekelompok sama 7. Hasilnya akan tetap sama. Lalu, sifat asosiatif perkalian. Dalam kurung A dikali B
tutup kurung dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C tutup kurung. Kita ganti dengan angka A7, B5, C3. 7 dikali 5 dalam kurung ya, berarti kalau dalam kurung harus dihitung terlebih dulu. 7 dikali 5, 35. 35 dikali 3, berapa? 105. 105. Oke, kita hitung sekarang yang ini. A-nya di luar ya. B sekelompok dengan C. Berarti 3 dikali 7, 3 dikali 7, dalam kurung dikali 5. 3 kali 7, 21. 21 dikali 5, 105. Hasilnya sama bukan?